Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah atau madrasah inklusi. Perkenalkan, saya Fariha Septianingsih dengan NIM terakhir 088. Saya Ahmad Alfa Hasim dengan NIM akhiran 078. Dan saya Muhammad Nurul Mubin dengan NIM akhir 103. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah atau madrasah inklusi. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah atau madrasah inklusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu administrasi, apa itu pendidik, dan apa itu tenaga kependidikan. Baik, yang pertama adalah administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya, pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Pendidik atau pengajar adalah tenaga profesional yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik juga mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya iswara, tutor, infrastruktur, dan fasilitator. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yaitu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, petugas keamanan atau penjaga sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah atau madrasah inklusi adalah keseluruhan proses kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, subbab kedua yaitu tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tujuan tenaga pendidik sekolah atau madrasah. Yang dimaksud dengan tenaga pendidik adalah tenaga akademi atau guru pada satuan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada sekolah umum, penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran atau pendidikan agama, serta pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan khusus atau GPK. Kedudukan, tugas, fungsi, dan tujuan akan saya jelaskan selanjutnya. Kedudukan untuk masing-masing guru akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada guru kelas. Guru kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah. Tugas guru kelas yaitu 1. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau sekolah. Yang kedua yaitu guru menyusun program pembelajaran individual atau PBI bersama-sama dengan guru pembimbing khusus atau GPK. Yang ketiga yaitu melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Di sekolah umum biasanya untuk mata pelajaran pendidikan agama serta mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan diajarkan oleh guru mata pelajaran. Tugas guru mata pelajaran yaitu menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran, kecuali pelajaran pendidikan agama dan pendidikan jasmani dan kesehatan, yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, memberikan program remedial, pengayaan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan. Yang ketiga, ada guru pendidikan khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusif. Tugas seorang guru pendidikan khusus yaitu menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, lalu melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran, lalu melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Selanjutnya, memberikan bantuan atau berbagi pengalaman kepada guru kelas atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi tenaga pendidik. Fungsi tenaga pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 3 fungsi tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, antara lain, yang pertama ada fungsi instruksional. Guru sebagai pengajar instruksional sangat berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Fungsi ini mewajibkan guru menyampaikan sejumlah materi pelajaran yang berupa informasi, fakta, serta tugas dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi edukasional. Fungsi edukasional merupakan fungsi guru dalam mendidik peserta didik menjadi manusia dewasa. Tugas guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan,
namun juga mendidik peserta didik sehingga menjadi insan yang berkarakter. Yang terakhir, fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi guru dalam mengelola kelas sebagai manajer. Guru bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan serta membimbing proses-proses intelektual dan sosial di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan didik. Tujuan tenaga pendidik dalam kegiatan belajar mengajar siswa adalah untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang dituangkan dalam draft panduan pelajaran sehingga kompetensi tersebut dapat dicapai dan dimiliki siswa selama dan setelah proses pelajaran. Kompetensi tersebut diharapkan mampu membantu siswa menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan Sistem ketenagaan di sekolah atau madrasah inklusi. Salah satu cara pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkonseptualisasikan ruang lingkup ketenagaan pendidikan adalah dengan menggunakan pendekatan dan analisis sistem. Yang mana dalam permasalahan ini di Indonesia mungkin dapat diasosiasikan dengan pendekatan konstitusional atau yuridis formal. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kerangka berpikir sistematik bahwa tugas-tugas pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa ranah atau tahapan kegiatan. Di antara lain, yang pertama merancang sistem, yang kedua menata atau mengelola sistem, yang ketiga mengoperasionalkan sistem, yang keempat menilai dan mengontrol dari proses dan produk sistem itu sendiri. Keempat tahapan tersebut juga berlaku dalam keseluruhan kegiatan pendidikan inklusif dan pendidikan luar biasa yang ada. Pada dasarnya, tidak terlepas dari tugas pekerjaan perancangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Apabila diterjemahkan dalam jabatan, akan dapat diidentifikasi sebagai perancang, pengelola, pelaksana, dan pengawas. Ketenagaan itu dapat dihimpun mulai dari tingkat nasional, regional, ataupun cakupan terkecil lainnya. Hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan ketenagaan dan pendidikan inklusi, diantaranya setiap satuan penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan tenaga guru dan non-guru yang memungkinkan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Guru dan tenaga kependidikan lain pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib mendapatkan sosialisasi atau pelatihan khusus tentang penyelenggara pendidikan inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memungkinkan menyediakan guru membimbing khusus yang berfungsi sebagai pendukung dan pendamping guru reguler dalam memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan khususnya. Selanjutnya, guru pembimbing khusus dapat diperoleh dari guru SLB terdekat atau dari masyarakat berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan serta kemampuan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap tersedianya SDM khusus bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Nasional mengenai pedoman khusus penyelenggara pendidikan inklusif, struktur organisasi sekolah inklusif dapat dikonsumsikan sebagai berikut. Kemudian ada jenis-jenis ketenagaan, yang mana jenis ketenagaan di sini berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Nasional mengenai pedoman khusus penyelenggara pendidikan inklusif, struktur organisasi sekolah inklusif itu ada 3. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru mata pelajaran, yang ketiga guru pembimbing khusus. Itu jenis-jenis ketenagaan. Lalu pengembangan untuk mengembangkan tenaga pendidik pada satuan pendidik penyelenggara pendidikan inklusi pada hakikatnya sama dengan pengembangan ketenagaan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Selain harus memiliki kualifikasi akademik dan profesional, mereka juga harus memiliki integritas kepribadian seorang sebagai seorang pendidik. Khusus bagi pendidik sekolah di inklusi yang di dalamnya ada anak-anak kebutuhan khusus, mereka harus mampu melayani secara akademis, psikologis, dan pedagogis. Untuk mengembangkan kemampuan tenaga pendidik lembaga satuan pendidikan, penyelenggara program inklusi wajib melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program yang relevan dengan jenis kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya kerjasama untuk mengembangkan kemampuan tenaga pendidik, lembaga satuan pendidikan penyelenggara program inklusi wajib melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya yang memiliki program yang relevan dengan jenis kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan, serta dikembangkan meliputi 4
kompetensi, yakni kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepedulian dan kompetensi sosial, serta kemampuan khusus yang berkenan dengan pelayanan anak-anak kebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan serta pendidikan penyelenggaraan. Dan dengan perguruan tinggi tersebut juga diperlukan kerjasama dengan lembaga lain seperti direktorat terkait, direktorat pembinaan pendidikan dasar, direktorat pembinaan SMP, direktorat pembinaan SMA, direktorat pembinaan SMK, direktorat pembinaan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Kecamatan, Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan, Pusat Pengembangan Penataran Guru, Lembaga Penjamin Mutu atau LPMP. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi tenaga pendidik di sekolah atau madrasah. Kualifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi ada dua. Yang pertama, kualifikasi akademis. Berdasarkan standar pendidik, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana, yang latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas D4 atau sarjana. Yang kedua, kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Yang kedua, kompetensi. Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia profesi yang mengandung pengertian mengenai kepemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Kompetensi juga dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan. Dalam bidang pendidikan, kompetensi mengajar dapat dikatakan sebagai kemampuan dasar yang mengaplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi itu ada 3. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktis pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan suatu kegiatan besar secara rasional seperti sertifikasi guru ini tentunya mempunyai tujuan dan manfaat bagi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. C. Meningkatkan martabat guru. D. Meningkatkan profesionalitas guru. Manfaat setelah sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut. A. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. B. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. C. Menjadi wahana penjamin mutu bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna. D. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. E. Meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. Pembinaan tenaga pendidik di sekolah atau madrasah inklusi. Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan dalam sekolah inklusi. Perlu adanya pembinaan bagi tenaga pendidik yang dapat. Yang pertama, pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi individu yang secara khusus dibina secara akademik dengan kurikulum dan pembelajaran yang terfokus pada penanganan anak berkebutuhan khusus. Contohnya adalah pendidikan luar biasa, yaitu salah satu program studi di sebuah perguruan tinggi yang secara khusus mendalami tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mengadakan sosialisasi. Bentuk pembinaan bagi tenaga pendidik yakni melalui perkumpulan yang tujuannya untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendidikan inklusi. Yang ketiga, mengikuti organisasi atau asosiasi.
Asosiasi ditunjukkan untuk membantu pendidik dalam memperoleh informasi dan pengetahuan seputar pendidikan inklusi dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang keempat, seminar. Seminar merupakan salah satu cara pembinaan bagi para tenaga pendidik agar dapat mengetahui lebih jauh tentang pendidikan inklusi. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan para ahli. Adanya kolaborasi yang dekat antara guru kelas dan para ahli dalam bidangnya membantu terlaksananya pendidikan inklusi secara optimal. Contohnya, kolaborasi antara guru kelas dengan penerapi bicara sangat penting bagi keberhasilan siswa yang mengalami kelainan bahasa dan bicara di kelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.